Shalom saudaraku semua, sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sukacita ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada Minggu pagi yang indah ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapa, Tuhan sudah bangunkan kembali kami ya Bapa. Tuhan berikan waktu lagi buat kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan kalau kami beribadah itu bukan biasa-biasa saja Tuhan, bukan sekedar rutinitas saja ya Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami boleh menikmati hadirat-Mu saat kami memuji, memuliakan, menyembah padamu ya Bapa. Kami rindu juga Tuhan nanti boleh dilawat dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan kami mau serahkan seluruh acara ibadah kami ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya nanti. Allah Roh Kudus saja yang beracara dengan leluasa di tengah-tengah kami. Jamah setiap yang ikut dalam ibadah ya Bapa. Dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Lawat semua anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan yang beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkuasalah atas ibadah kami, berkuasalah atas segala sesuatunya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Segala roh-roh jahat, penguasa udara apapun yang berusaha mengacau, membuat tidak baik, semuanya diikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini dalam nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudaraku, kita akan menaikkan pujian kita. Yang pertama, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama. Kita katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Kita menaikkan pujian ini saudaraku sekali lagi dari awal. Kita katakan, banyak yang Kau perbuat ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Tuhan, katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan, buat kasih dan setiamu dalam hidup kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Syukur bagimu Bapa. Ku bersyukur, syukur bagimu Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Benar ya Bapa, benar ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami ya Bapa. Banyak hal kami tidak menyadari ya Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan menjaga dan memeliharakan kami ya Bapa. Tuhan menolong kami melewati saat-saat yang sulit dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan menjaga dan menolong kami Tuhan, saat-saat yang berbahaya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan menjaga dan merawat kami ya Tuhan Yesus, saat kami ya Tuhan Yesus dalam keadaan yang kurang baik ya Bapa. Engkau melakukan banyak hal, merancangkan banyak hal buat kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur buat itu semua ya Bapa. Seringkali juga Tuhan kami lupa untuk mengucap syukur ya Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau membawa hati kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami membawa pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembahmu lebih lagi ya Bapa. Biar namamu yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari saudaraku, kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Kita membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan kepada Tuhan, pujian dan syukurku kubawa kepadamu ya Bapa. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada
dan syukur kami bawa padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ya Tuhan, ku bawa ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau bawa dengan rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang indah di hadirat-Mu ya Bapa. Kami sadar Tuhan, bila kami ada itu semua karena karunia anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, mari bangkit berdiri sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Puji namanya karena Dia baik. Dia layak untuk dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Mengucap syukurlah karena Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kita. Dia segalanya buat kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan. Biar segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Biar segala penyembahan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya bagimu ya Tuhanku. Haleluya bagimu ya Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Engkau yang besar, Engkau yang dahsyat, Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih karena Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami ya Bapa. Karena kami selalu dapat berharap padamu ya Tuhan. Kami selalu dapat berserah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semuanya yang Kau kerjakan ya Yesus. Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat. Dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Dan kami siap untuk terus memuji, memuliakan namamu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku, kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak bisa bersalaman satu sama lain, kita kasih tos jarak jauh ya. Kita katakan sama saudara kita, dalam Yesus kita bersaudara. Tos buat semua yang ada di rumah.
kasih. Sekali lagi kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan pada saudaramu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu sempurnaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi kita katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi ya saudaraku. Kita mau mengingat bagaimana baiknya Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita semua supaya kita semuanya bisa selamat. Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Kita katakan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang mau berjoget, silakan berjoget bersama-sama. Jalan dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Lambaikan tangan kita. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi pujian ini dari atas, sekali lagi katakan. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
saudaraku bersukacita? Amin. Silakan duduk buat Bapak Ibu semuanya yang kita akan sebentar mau menyambut firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh memuji-muji nama-Mu, kami boleh bersukacita di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah lewat puji-pujian ini Tuhan, sukacita Tuhan mengalir di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Kami diingatkan lagi akan janji-Mu yang indah Tuhan, akan jalan kehidupan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau tenangkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau membawa hati kami ya Tuhan, jamah hati kami semuanya Roh Kudus, buat hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk menerima benih firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi juga hamba-Mu ya Bapa. Tuhan taruhkan di dalam hatinya apa yang Tuhan mau sampaikan bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut firman-Mu, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudaraku kita menyambut firman Tuhan, kita naikkan lagi satu pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman dan ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita katakan pujian ini sekali lagi. Tuhan, kami yakin saat kau berfirman. Ku yakin Saat kau berfirman, ku menang. Sama-sama dengan iman katakan, ku menang saat kau bertindak Tuhan. Hidup kami ini hanya ditentukan oleh perkataan-Mu ya Tuhan, oleh firman-Mu ya Yesus. Oleh perkataan-Mu, Tuhan kami aman kalau Engkau yang menjaga. aman Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita mau katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan Imani saudaraku, ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat datang beribadah bersama dengan kami di GKRHI Jemaat El Shaddai. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan kalau sebentar juga akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur saudaraku. Mari kita mau siapkan hati kita. Saya mau mengundang kita semuanya untuk kita satu di dalam doa, untuk kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau masih ada waktu, ada kesempatan untuk kami kembali bisa berkumpul beribadah bersama-sama ya Bapa. Dan kalau pagi hari ini juga Tuhan Yesus, ada waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh Kudus-Mu yang berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, hamba mau mengundang kuasa-Mu bekerja, biarkan Roh-Mu yang ambil alih sepenuhnya Tuhan Yesus. Engkau melawat ya Bapa, mulai dari setiap jemaat-Mu, siapapun yang bergabung beribadah pagi hari ini, bahkan siapapun yang akan mendengarkan firman ini, biarkan urapan-Mu berkuasa atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kuduskan setiap hati, terangi setiap hati untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan juga hamba-Mu, Tuhan berkati, Tuhan urapi untuk pagi hari ini bisa menjadi alat-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan taruhkan hikmat marifat-Mu juga atas hamba-Mu. Biarkan apa yang daripada-Mu saja ya Bapa, yang Kau taruhkan di hati hamba-Mu, semua yang tidak berguna, semua yang sia-sia, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasalah atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau buka hati, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukur buat pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saudaraku kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Matius 25. Matius 25 pasalnya yang ke-14 sampai 30. Ya, sudah mungkin ya kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama saudaraku ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Amin saudaraku ya. Dari ayat yang ke-14 ini saudaraku ya, kalau judulnya perumpamaan tentang talenta, ya kalau kita baca Alkitab ya saudaraku ya, mulai dari Matius yang ke-24 ini sampai ke-25 ini, itu perikopnya khotbah tentang akhir zaman saudaraku. Ya saya percaya kalau dikatakan akhir zaman, ya mungkin dikatakan kapan waktunya yang tepat ya kita tidak tahu saudaraku. Tetapi kita bisa merasakan kalau keadaan-keadaan itu juga sudah menjadi yang tidak baik gitu ya. Itu juga bisa dikatakan sudah menjadi akhir zaman gitu ya. Dan kalau kita melihat keadaan-keadaan seperti sekarang ini saudaraku, itu juga sudah bisa dikatakan kita sudah menjelang akhir zaman. Karena keadaan ini semakin tidak baik, dunia ini pun semakin tidak baik saudaraku. Jadi kalau firman ini juga diberitakan ya, kalau di kitab ini kita mendapatkan tentang perumpamaan, di sebelumnya pun tentang perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Ya saya percaya, kenapa firman Tuhan diberitakan? Tuhan mau menuntun kita, mengajari kita, supaya kita bisa menerima kebenaran yang benar-benar membawa kita kepada keselamatan kehidupan. Karena kalau di sini kan dikatakan sebab hal kerajaan sorga. Ya saudaraku, bicara kerajaan sorga, mungkin kita tidak tahu, kita tidak bisa menggambarkan seperti apa gitu ya. Tetapi saya percaya ketika seseorang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sesungguhnya kerajaan sorga itu sudah datang. Karena firman Tuhan katakan ketika engkau menerima kuasa Tuhan, sesungguhnya kerajaan itu sudah datang kepadamu. Jadi berbicara kerajaan sorga itu saudaraku, bukan nanti saja, tapi mulai dari saat ini kita butuh kerajaan sorga, kita butuh kuasa Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan supaya kita bisa melewati ya saudaraku. Dan kalau firman hari ini juga saya sudah baca, juga saya sudah dapat gitu ya saudaraku, ya memang tidak semua orang bisa mendapatkan itu gitu ya, padahal Tuhan memberikan, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah kalau pagi hari ini firman ini juga diberitakan buat saudaraku, buat saya, buat kita semuanya. Saya percaya Tuhan kita menginginkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya bisa mendapatkan kerajaan sorga. Makanya kenapa
Doa Bapa kami saudaraku ya jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berarti ketika kita masih di bumi sekarang ini pun Tuhan sudah menghendaki kita bisa menikmati kerajaan sorga. Tuhan kita sudah mengalami kerajaan sorga, itu yang Tuhan inginkan. Kenapa Tuhan Yesus datang? Kenapa Tuhan memberikan kuasanya, memberikan rohnya supaya kuasa dari Tuhan, dari kerajaan sorga itu turun sehingga itu boleh ada di dalam kehidupan kita mulai dari saat ini. Nah kalau kembali kita kepada firman Tuhan ini saudaraku, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah saudaraku, saya percaya ya bahwa kita ini diciptakan segambar serupa seperti Allah. Amin ya saudaraku ya. Tuhan yang merencanakan itu, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, bahkan kita tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan menciptakan dan Tuhan memberikan kita hidup. Dan kalau saat ini pun kita bisa percaya saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan Yesus, kita bisa percaya kepada Dia, itulah kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya itulah sebenarnya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita ini mendapatkan hidup, mendapatkan apa yang Dia miliki, itu sebenarnya. Makanya di sini dikatakan saudaraku ya, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi saudaraku, sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih Tuhan, itu dipercayakan harta dari Tuhan. Ini kan tertulis ya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi kalau berbicara talenta itu berbicara duit gitu ya, mungkin berbicara juga harta, berbicara sesuatu yang berharga. Kita tidak tahu apa saudaraku, tetapi sebagaimanapun kita adanya, siapapun kita, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil dan dipercayakan harta oleh Tuhan. Jadi hari ini, pagi hari ini saudaraku, ada yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya gitu. Itu jadi bicara kerajaan sorga, ada yang dipercayakan. Tetapi masalahnya kalau kita lihat ke bawah, apakah yang dipercayakan itu bisa tetap menjadi milik kita, bahkan akhirnya memberkati hidup kita, atau di ayat terakhir dikatakan terlempar, tidak lagi mendapatkan bagian dari kerajaan sorga, tidak lagi mendapatkan bagian dari apa yang dipercayakan itu. Ya saudaraku, ya kita mengalami ya masa-masa yang tidak baik, mungkin ya keadaan-keadaan yang tidak baik. Saya sendiri secara pribadi juga merasakan bahwa masa-masa ini tidak gampang hidup kalau tidak bersama dengan Tuhan. Jangankan buat yang lain ya, buat sukacita aja pun tidak gampang. Soal sepele saudaraku, banyak orang merasakan jenuh ya. Ya itu soal sepele ya, jenuh gitu ya. Tetapi itu juga kalau tidak nyerah sama Tuhan itu pun tidak bisa dikalahkan. Nah jadi pagi hari ini bagaimana Tuhan memberikan satu harta, sesuatu yang berharga buat saudaraku dan saya. Dia memberikan kita hidup saudaraku. Dan kalau saya baca kayak di ayat berikutnya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya saudaraku, dari firman ini saya bisa tangkap ya, bahwa sepertinya gitu ya, untuk benar-benar bisa mendapatkan kerajaan sorga itu memang seperti kayak dites, seperti kayak ujian. Kalau di sini kan dilihat dia mau pergi, sebelum dia pergi dia kasih dan dia tinggalin pergi. Sepertinya begitu. Ya mungkin kita juga sekarang kan mengalami Tuhan Yesus tidak lagi di dunia ini. Dia sudah kembali ke surga, tetapi dia memberikan rohnya kepada kita. Kita yang masih tetap menjalani hidup di dunia ini. Dan saudaraku, dari ayat ini saya dapatkan gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan kebetulan. Ada yang Tuhan percayakan, bukan sekedar hidup saudaraku, ada. Dan itulah yang kita perlu kerjakan supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan percayakan. Dan kalau kita mengerjakan, itulah sebenarnya kerajaan sorga itu turun. Kapan kerajaan sorga itu turun saudara? Saudaraku, waktu kuasa Tuhan itu dinyatakan, waktu kuasa Tuhan itu bekerja, sehingga yang tadinya kekuatan kita tidak seberapa, kuasa Tuhan turun itu menjadi double, ya itu menjadi lebih kuat, lebih apa ya, ya lebih dari apa yang kemampuan kita yang ada. Dan di sini dari firman ini kita belajar. Yang pertama saudaraku, sadari, hati-hati dengan hidup kita, bahwa hidup kita ini bukan sekedar hidup, tetapi ada yang Tuhan percayakan. Jadi jangan sia-siakan hidupmu saudaraku. Ya ini juga saya katakan kepada diri saya gitu ya, sesulit apapun, seperti apapun rasanya, jangan sia-siakan hidup ini. Karena ada yang Tuhan mau berikan. Itu saudaraku, yang pertama dari ayat yang ke-15 saya dapatkan di sini, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Saudaraku lihat, Tuhan memberikan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ukurannya apa? Kita nggak pernah tahu. Tetapi di sini dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya.
Tuhanlah yang tahu kesanggupan kita masing-masing. Saudaraku percaya Tuhan mengerti kita, saya percaya Tuhan mengerti, Tuhan tahu kesanggupan kita. Makanya kalau kita mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan tahu kesanggupan kita, mungkin kalau kita merasa kita sanggup, kok aku bisa, kok dapatnya cuma segini. Saudaraku, Tuhanlah yang paling tahu. Ya, jadi seberapapun hidupmu hari ini saudaraku, itulah yang terbaik dari Tuhan dan itulah yang harus kita kerjakan. Bagaimana hidup kita hari ini bisa menjadi lebih baik karena kita bersama dengan Tuhan. Dan itulah kesanggupan kita. Ya mungkin kalau kita mengukur diri kita bisa dua macam ya. Orang mungkin bisa berpikir aku mampu, aku bisa. Tetapi belum tentu saudaraku. Yang kedua merasa aku nggak bisa. Tapi juga belum tentu. Jadi kalau kita kembali kepada firman saudaraku, memang benar kita tidak pernah mengerti kekuatan kita itu seperti apa. Kalau belum dites, belum diperhadapkan, kita nggak tahu apa-apa saudaraku. Makanya saya makin kesini juga makin belajar gitu ya. Kita hidup ini kita nggak bisa ngomong apa-apa. Apalagi sekarang ini saudaraku. Tidak ada ya istilahnya mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau hebat, mau kuat, mau lemah. Semuanya diperhadapkan. Dan yang lolos tidak lolos kita tidak tahu patokannya apa. Ya kita tidak tahu saudaraku. Ada yang sudah menjaga tetap aja. Ada yang kelihatannya lemah. Lewat terus. Ya kita mau bilang apa saudaraku? Dokter sekalipun tetap aja menghadapi. Nah sekarang kalau semuanya akan menghadapi, berarti kita mau berharap kepada apa saudaraku? Mungkin kalau berharap kesanggupan kita, kekuatan kita, kita lihat hari ini, Tuhan rasanya aku gak sanggup gitu. Tetapi pagi hari ini saudaraku dari firman ini saya mau mengajak kita semuanya. Percayalah bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Bahwa kita ini dipanggil, dipercayakan sesuatu. Kalau hari ini kita bisa hidup, bisa bernafas, bisa ada, itulah yang Tuhan percayakan. Hidup ini Tuhan percayakan sama kita. Mulai dari pribadi kita, keluarga, rumah tangga itu yang Tuhan percayakan. Dan sekarang apa yang kita mau buat dengan semuanya itu saudaraku? Ya kalau bicara kesanggupan, firman ini menguatkan. Tuhan yang tahu dan di sini dikatakan yang Tuhan berikan itu sudah menurut kesanggupannya. Jadi kita nggak bisa bilang nggak mungkin, nggak bisa. Saudaraku hari ini kita nggak bisa bilang apa-apa. Kalau Tuhan aja sudah katakan di ayat yang 15 ya, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Ya berarti kan lihat saudaraku, dikasih menurut kesanggupannya lalu Tuhan pergi. Kenapa Tuhan pergi? Karena kalau menurut kesanggupannya berarti bisa. Kalau mau terima pasti bisa. Ya jadi Tuhan pergi sepertinya lalu dia berangkat. Sepertinya kita dibiarkan sendiri tetapi tidak saudaraku. Cuman hari ini pagi hari ini yang saya dapatkan juga ya biar memberkati kita semuanya bahwa hidup kita ini Tuhan yang berikan. Dan itu sudah menurut kesanggupannya. Ya memang kesanggupan kita nggak bisa ukur. Tetapi saudaraku saya percaya Tuhanlah kekuatan kita. Dan kalau kita lihat ke bawah saudaraku, di sini kan dilihat ya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudaraku ada perbedaan ya. Kalau kita lihat firman ini, ada perbedaan. Yang dapat 5, yang dapat 2, dia langsung pergi, dia langsung kerjakan. Berarti dia menerima, tidak dikatakan dia bersungguh-sungguh, tidak dikatakan dia marah. Ya tadi waktu saya baca ayat ini, ya saya renungkan iya ya. Kalau kita dapat gitu ya, kita dapat sesuatu dan kita terima itu, kita kerjakan itu, seberapapun itu, saya percaya kalau itu memang kehendak Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi di balik itu. Ya, jadi saudaraku lihat perbedaan ini ada 2. Yang satu begitu menerima, dia mengerjakan dan akhirnya dia mendapatkan hasil. Tetapi yang 1 talenta justru yang 1, ya mungkin kan kalau dilihat 5 lebih banyak daripada 1 ya. Tetapi yang dikasih 5 pun dia kerjakan. Tetapi ada yang dikasih 1 pun saudaraku di sini dikatakan apa? Dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi kalau dikatakan dia pergi saudaraku, ya berarti kan dia tidak mengerjakan itu, bahkan dia menggali lubang menyembunyikannya di dalam tanah. Berarti dia tidak menganggap itu sesuatu yang berarti. Dia tidak anggap itu sesuatu yang berharga. Saudaraku, saya merasakan gitu ya. Ya mungkin kalau kita belum bisa mengucap syukur dengan hidup kita, berarti kita tidak menyadari bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itulah yang terbaik. Yang membuat itu jadi baik saudaraku, karena kita mau menerima dan mau mengerjakan.
Itu kuncinya. Orang yang mau menerima dan mau mengerjakan pasti akan jadi baik. Tetapi orang yang meninggalkan dan tidak menganggap itu, tidak menghargai itu, disitulah ya saudaraku ya. Makanya hari ini saudaraku, apapun yang ada dalam hidup kita jangan anggap sepele. Keadaan-keadaan yang tidak baik pun jangan anggap sepele saudaraku ya. Ya saya merasakan saudaraku ya, Tuhan itu benar luar biasa saudaraku ya. Apa yang kita kerjakan mungkin yang kita anggap juga tidak seberapa sepele saudaraku, itu ternyata Tuhan bisa mengubahkan itu juga bisa menjadi berkat saudaraku. Itu yang saya rasakan. Jadi jangan anggap sepele, selemah apapun orang itu, artinya apapun saudaraku ya. Kalau saudaraku hari ini diperhadapkan mungkin keadaan-keadaan yang tidak baik, suami mungkin belum baik, anak belum baik, jangan pandang orang lain punya yang baik, tetapi terimalah apa yang ada di hadapan kita. Terimalah apa yang ada dalam hidup kita saudaraku. Kerjakan saja saudaraku, karena itu berkatnya ada di situ. Berkatnya ada di situ. Ketika kita mau mengerjakan itu, disitulah dia berkatnya. Ya, tetapi ketika kita membuang itu, melepaskan itu, dan kita mencari yang lebih baik, belum tentu saudaraku. Belum tentu. Ya, contoh kecil aja lah soal mungkin berumah tangga lah. Ya mungkin menurut ukuran dunia, kalau nggak cocok cerai itu mungkin paling gampang ya saudaraku. Kenapa? Sudah tidak cocok lagi. Gitu ya. Apakah ada jaminan yang berikutnya lebih cocok? Tidak saudaraku. Tetapi saya banyak melihat bagaimana orang-orang yang berjuang buat rumah tangganya. Mungkin mendapatkan yang tidak baik, mungkin dikatakan ya, yang jahat malah gitu ya saudaraku. Entahkah istrinya, entahkah suaminya. Tapi saudaraku bisa lihat ya, orang-orang yang tetap setia, yang tetap berjuang, yang tetap mengerjakan bagiannya saudaraku. Dia bisa melihat bahwa yang tidak baik itu bisa berubah menjadi baik. Jadi hari ini saudaraku, kalau Tuhan saja sudah katakan itu sesuai dengan kesanggupan kita, berarti kan itu porsinya kita, itu bagiannya kita. Jadi jangan lepaskan apa yang menjadi bagianmu saudaraku. Sekalipun tidak baik, terimalah dengan sukacita. Keadaan-keadaan yang tidak baik, ya mungkin suami yang kurang baik, istri yang kurang baik, keadaan anak yang tidak baik, ya semuanya lah saudaraku ya. Ya kadang-kadang kan seperti itu juga, ya saya juga diperhadapkan gitu ya, ipar saya juga kemarin sharing gitu ya, ya karena dia merawat orang tuanya, bagaimana dia merawat orang tuanya dan itu sedikit membuat dia trauma, dia bilang membuat dia jadi ada trauma dalam hidupnya. Nah, ketika suaminya mulai sakit, akhirnya dia ada ketakutan terus, wah ini aku bakalan begini lagi, aku bakalan begini lagi. Ya saya bilang apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi, ya tidak selalu jalan itu sama, tetapi keadaan itu pasti akan bisa berubah menjadi baik dan bisa menjadi berkat kalau kita terima gitu. Karena saya pernah mengalami juga bagaimana mengurus gitu ya, mengurus yang sakit itu memang gak gampang saudaraku ya. Tetapi ketika mau mengerjakan dengan sukacita, menerima dengan sukacita, yang sepertinya kelihatannya berat itu tidak menjadi beban saudaraku. Jadi di sini saya dapat dari firman ini gitu ya. Sebenarnya kesanggupan itu Tuhan kasih, Tuhanlah yang paling tahu. Jadi apa yang kita lihat tidak baik, apa yang kita lihat sulit hari ini, belum tentu seperti itu. Kuncinya ini, jangan pergi, jangan tinggalkan, jangan buang itu. Jangan ditanam, jangan dikubur, jangan anggap pura-pura nggak tahu. Udahlah biarin aja dia di situlah, dia memang kayak gitu. Udah nggak usah, biarin aja. Saudaraku jangan saudaraku. Apapun itu gitu ya. Ya saya juga terus belajar gitu ya. Setiap saya menyampaikan firman, sebenarnya itu lebih dulu berbicara buat saya gitu ya. Ya kalau saya juga menyampaikan, tadi aja waktu saya baca sendiri, saya renungkan, ya Tuhan itu sesuai dengan kesanggupanmu. Ya daging kita ini kalau enggak menyerah saudaraku, apa iya Tuhan, mana mungkin. Ya tetapi ini dia. Jadi pagi hari ini juga saudaraku, kalau mau mendapatkan bagian dari kerajaan sorga, kalau mau melihat kerajaan sorga turun, kalau mau melihat bisa bersama-sama dengan Tuhan, percaya saudaraku bahwa Tuhan sekalipun kelihatannya dia pergi, dia sudah memberikan sesuai dengan kesanggupan. Dia tidak akan melepaskan saudaraku. Dia ada, dia menopang, dan itu garis bawahi. Sesuai dengan kesanggupan. Berarti kalau mau terima, mau kerjakan, pasti bisa. Ya, dan di sini kan digambarkan ada dua ya perbedaan antara yang mau menerima dengan tidak mau menerima. Apa yang dilakukan mau menerima, dia ambil, dia kerjakan, double. Ya, kalau saya tangkap tadi ya itu saudaraku, ketika kita mau mengerjakan saudaraku, bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhan yang turun. Ya saya merasakan itu kalau saudaraku ya, ini nggak sanggup gitu ya, tetapi karena saking nggak sanggupnya, Tuhan aku nyerah.
Tuhan aku angkat tangan, Tuhan tolong aku. Ya di saat begitu tiba-tiba jalan terbuka, tiba-tiba ada yang menolong, tiba-tiba ada kekuatan. Itu saya rasakan. Nah, berarti kan kekuatannya double. Yang tadinya cuma 5 dikasih, tiba-tiba jadi 10. 5 lagi datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan, saudaraku. Jadi kapan kuasa itu turun? Waktu kita mau mengerjakan, waktu kita mau menerima. Disitulah jadi kenapa 5 talenta berubah menjadi tambah 5 lagi jadi 10. Ya saya percaya itu dia istilahnya berkatnya gitu. Jadi bukan berarti ini ya, bukan di situ saya rasakan kalau begitu saya baca firman ini Tuhan kasih hikmat begitu. Jadi tambah 5 lagi, kenapa? Karena Tuhan yang melihat. Jadi saudaraku pagi hari ini sekalipun kekuatanmu terbatas, terimalah dengan sukacita. Ya supaya kerajaan sorga itu turun. Karena firman Tuhan katakan sesungguhnya kalau kuasa itu turun, kerajaan sorga itu sudah datang kepadamu. Jadi bicara kerajaan sorga bukan bicara makan dan minum, tetapi bicara kuasa. Nah kalau saudaraku rindu melihat kuasa kekuatan Tuhan, terima dulu pekerjaan itu, terima dulu hidupnya, terima dulu masalah, terima semua keadaan itu saudaraku. Secara daging saudaraku tidak sanggup, tapi firman Tuhan sudah katakan sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi percaya saudaraku, pasti ada kekuatan. Katakan Tuhan, kalau Tuhan bilang ini sesuai kesanggupan saya, berarti saya bisa, saya mampu. Tuhan saya mau. Ya itu penting saudaraku ya, penyerahan itu, kemauan itu, tunduk itu penting sekali. Nah jadi di sini dari ayat ini saya dapatkan ada 2 gitu ya, 2 macam gitu ya, yang mau mengerjakan akhirnya benar. Itu dari yang tadinya dia dapatkan 5, dia akhirnya beruntung bisa sampai dapat 5 lagi jadi 10, double. Nah itu saya percaya itu bicara kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah dipikirkan. Ketika kita mau tekun, mau mengerjakan, ada berkat. Tetapi sebaliknya lihat, yang dapat 1 mungkin sepele, tetapi dia juga tidak mau anggap, tidak mau kerjakan, dia tidak mau hitung lah, ya sudahlah gitu ya. Nah saudaraku lihat dia kubur saja. Nah di sini saudaraku yang ayat ke-19, nah ini juga apa ya, buat saya juga tadi ini juga jadi satu catatan ya. Kalau tadi yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa kita itu sudah dipercayakan satu kehidupan dan itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing gitu. Jadi kalau intimidasi mengatakan kamu tidak sanggup, katakan dengan iman, aku percaya pasti sanggup. Karena Tuhan sudah mengatakannya, yang dia berikan, yang dia percayakan sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang kedua saudaraku, ayat yang 19 di sini dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah saudaraku, lama sesudah itu. Ya memang kadang-kadang ya kita merasakan lama banget ya. Ya kalau ditungguin saudaraku, kalau kalau dirasakan memang sehari pun lama. Ya pekerjaan yang paling capek itu apa saudaraku? Pekerjaan paling berat itu menunggu. Banyak orang tidak sabar menunggu. Ya makanya dikatakan lama sesudah itu. Ya kenapa? Karena berarti kan ada proses waktu. Ada proses waktu sebelum akhirnya Tuhan datang. Nah sekarang saudaraku itu sebenarnya dalam proses waktu di sini kan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Nah saudaraku tadi waktu saya dapat ayat ini, ya kalau dibilang lama kan kesannya masih lama. Tapi hati-hati saudaraku. Justru di situ dia. Di saat kita tidak menyadari, tahu-tahu Tuhan datang. Sepertinya lama, tapi kadang-kadang tidak lama saudaraku. Sebenarnya kalau kita mengerjakan terus, kadang-kadang suka gini, nggak terasa ya, kok bisa ya? Ya saya suka melihat saudaraku ya, kalau melihat ke belakang ya, kok aku dulu bisa lewatin itu ya, kok aku sanggup ya. Ya benar saudaraku, coba kita ambil waktu nih, kita renungkan apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Bagaimana dulu mungkin masa muda kita lah mungkin yang menikah, awal-awal pernikahan ya mungkin kalau keadaannya hari ini sudah lebih baik puji Tuhan. Tapi coba ingat waktu belum menjadi baik seperti apa saudaraku. Rasanya lama banget ya. Tapi sesudah terjadi, sesudah dijawab, sesudah digenapi, tidak lama juga. Jadi kalau bicara lama sesudah itu bicara waktu. Waktu Tuhan itu sepertinya lama, tapi tidak lama saudaraku. Tidak selalu ada kesempatan, tidak selalu ada waktu. Jadi kalau kita masih ada waktu saudaraku, kerjakanlah gitu. Kenapa? Karena di ayat 19 ini katakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah saudaraku saya garis bawahi ini, lalu mengadakan perhitungan. Saudaraku ternyata memang benar hidup ini gak main-main. Tuhan akan datang dan mengadakan perhitungan. Ya saudaraku, Tuhan seperti nggak hitung-hitungan ya. Ternyata Tuhan hitung-hitungan loh saudaraku. Tuhan hitung-hitungan. Ya berarti kan kalau dibilang mengadakan perhitungan berarti kan sama aja kayak kita nih mau pergi kasih uang sama anak kita lah atau sama yang membantu di rumah nih.
ibu kasih uang, ya kamu pegang ya, ibu mau pergi seminggu, ya pas pulang saudaraku ada perhitungan, berarti kan ada laporan ya, ya seminggu ini ngapain aja, biayanya berapa, habisnya berapa, sisanya berapa, itulah perhitungan. Ternyata bersama Tuhan, Tuhan mengadakan perhitungan, berarti kan hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan benar saudaraku. Bicara waktu, ya semuanya apa yang sudah kamu buat dengan hidupmu. Ya jujur saya tadi juga pas baca ayat ini saudaraku, ya bagaimana kalau Tuhan datang mengadakan perhitungan. Apa jawab kita gitu ya saudaraku ya. Nah, jadi berarti kan benar ya saudaraku ya. Mungkin kalau bicara keadaan, bicara masalah, kadang-kadang kita bisa aja fokus dengan semuanya itu. Sehingga kita disibukkan dengan semuanya itu, sehingga kita kadang-kadang tidak lagi mungkin punya waktu untuk kita juga merenungkan hidup kita, untuk kita mengoreksi keadaan kita, tetapi kita terus dikuasai keadaan, dikuasai masalah hari-hari seperti apa, padahal ternyata hidup kita ini satu saat akan dipertanggungjawabkan. Bahkan ada bagian firman Tuhan katakan, apa yang kamu ucapkan di tempat tersembunyi itu akan diucapkan, apa yang kamu perbuat itu akan diperlihatkan. Nah, saudaraku, berarti kan benar-benar ya kita mengikut Tuhan itu tidak bisa main-main menurut saya. Apalagi di masa-masa seperti ini, mendekati ya bisa dikatakan benar akhir zaman lah saudaraku ya. Penampian gitu saudaraku ya, hanya orang yang bisa bertahan, yang bisa terus maju, yang bisa terus percaya. Nah sekarang kalau pagi hari ini kita dengar firman ini, Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita saudaraku. Ya buat saya secara pribadi juga ya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, itu bukan sesuatu yang ya itu menakutkan lah menurut saya gitu ya. Sanggup enggak, bisa enggak gitu ya. Tetapi kembali lagi kan saudaraku, bahwa Tuhan kita itu mengadakan perhitungan, dia sebenarnya tidak pernah menuntut ya, karena seperti apa sih yang dia perhitungkan. Nah, saya baca lagi di bawahnya, di sini katakan ya saudaraku, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku, perhatikan baik ya di sini ya saudaraku ya. Kalau ketika Tuhan mengadakan perhitungan saudaraku, waktu tadi saya baca ayat ini, apa sih yang dilihat Tuhan saudaraku? Tuhan tidak katakan, wah hebat kamu ya, kamu kuat, kamu bisa, wah hebat. Bukan saudaraku. Tapi dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, itu yang perlu digarisbawahi saudaraku ya. Ternyata memang Tuhan, di hadapan Tuhan yang baik itu memang yang setia, yang mengerjakan saudaraku. Ya saya percaya itulah yang Tuhan lihat. Karena kalau bicara kemampuan sebenarnya kita tidak bisa. Tetapi Tuhan tahu gitu ya. Dan kenapa juga dikatakan Tuhan memberikan sesuai kesanggupan. Itu Tuhan juga sudah tahu semuanya saudaraku. Tetapi di sini yang saya dapatkan dari firman hari ini juga saudaraku ya, bagaimana Tuhan melihat orang yang mau setia mengerjakannya. Makanya di sini dibilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya sekarang sebenarnya kan saudaraku, dia pergi. Ya coba kita renungkan ya, dia pergi. Kan dia nggak lihat orang itu bekerja seperti apa. Yang dia lihat kan cuma hasilnya aja. Tetapi saya percaya Tuhan kita mengetahui. Jadi sekalipun sepertinya dia tidak melihat ketika orang itu bekerja, tetapi ketika ada hasil yang dibawa, saya percaya disitulah Tuhan melihat bahwa ada yang dikerjakan gitu ya. Ya dari mana mengukur kesetiaannya tidak dikatakan juga seperti ini, apakah dia punya mata-mata atau seperti apa, tidak ada saudaraku. Dia bukan menilai, oh banyak ya aku kasih 5 dapat, dia tidak langsung mengatakan itu, tetapi baik apa yang kamu kerjakan.
kamu baik dan setia. Dan yang kedua yang dapat 2 talenta juga dibilang, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ya, jadi kan berarti yang Tuhan lihat apa? Kesetiaan orang itu, kerelaan orang itu, dia mau menerima dan mengerjakan apa yang disuruh. Ya saudaraku, kelihatannya sepele saudaraku ya, tetapi sebenarnya banyak kita sulit menerima, bahkan sulit mengerjakan. Karena apa yang dari Tuhan itu seringkali berlawanan dengan kemauan kita. Tetapi pagi hari ini saudaraku, saya mendapat berkat dari firman ini, bahwa itulah yang dicari Tuhan. Orang-orang yang mau setia, orang-orang yang mau menerima dan mau setia mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Bahkan setia memikul tanggung jawab. Ya, bicara setia itu seperti apa sih saudaraku? Orang yang setia itu kan yang terus, yang kontinu, yang tidak berubah. Itu yang setia. Dan itu yang dicari Tuhan saudaraku. Dan saudaraku bisa lihat ketika mereka setia, dikatakan apa? Aku akan memberikan kepadamu yang lebih. Ya, jadi berarti ternyata itu benar kan? Memang Tuhan melihat, jadi saya merasakan begini ya. Tuhan itu begitu. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang membuat kita jatuh. Justru membuat kita naik dan naik. Yang dimulai dari yang kecil. Ya, saya merasakan itu saudaraku. Ikut Tuhan itu Tuhan mulai dari yang paling kecil gitu. Makanya kalau orang juga mau bertobat, orang mau ini, mereka suka kadang-kadang saya konseling lah atau ini suka bertanya seperti apa. Mulai aja dari soal yang sepele. Dari soal yang sepele, belajar taat itu dari yang kecil. Ya hal-hal yang kecil yang hari-hari aja gitu ya. Mulai dari mungkin belajar ngomong baik lah, belajar setia baca Alkitab lah, belajar setia berdoa. Ya kalau kecil saudaraku setia, di sini firman Tuhan katakan apa? Tuhan akan tambahkan. Ya di sini kan jelas sekali ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya jadi ketika dilihat setia dalam yang kecil, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Nah saudaraku, banyak orang gak mau dari bawah, maunya langsung naik, langsung besar, langsung hebat, langsung kuat. Ikut Tuhan gak ada yang langsung saudaraku. Kenapa tidak ada yang langsung? Karena buat Tuhan lebih baik keselamatan, menjaga. Ya manusia ini sebenarnya punya sifat dasarnya itu kan ada kesombongan, ada merasa hebat, itu saya rasa hampir semua manusia punya. Sehingga ketika naik sedikit, itu rasa lebih tinggi, lebih besar itu akan gampang sekali muncul. Makanya kenapa Tuhan juga kasih, percayakan seperti itu. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan seperti diam dulu, tunggu dulu, berhenti dulu, baru jalan lagi. Ya seperti itu saudaraku. Jadi di sini dari firman ini kita belajar, ternyata kalau kita mau menerima yang lebih besar, dimulai dari yang kecil. Jadi saudaraku juga nggak usah takut ya. Oh ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Saudaraku, Tuhanlah yang paling tahu kesanggupan kita. Percaya saudaraku, kalau dikasih segitu bisa, Tuhan akan tambahkan. Ini dia firman-Nya. Jadi saudaraku juga nggak usah takut. Wah kenapa dia, nggak usah saudaraku, jalani aja. Hari ini mungkin baru dapat 2, baru dapat 1. Satu pun kalau dikerjakan dengan sukacita, dikerjakan dengan setia, ditambahkan. Bagaimana mau dipercayakan yang besar kalau yang kecil aja nggak bisa setia saudaraku. Jadi ini saudaraku ya, ternyata Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Dan yang dilihat adalah kesetiaan kita, kerelaan kita untuk mengerjakan. Karena ini hidup ini bukan kebetulan saudaraku. Saya merasakan ya, benar itu kalau firman Tuhan bilang dari dalam kandungan kita direncanakan, benar saudaraku ya. Tuhan punya rencana itu benar. Apa yang Tuhan rencanakan itu sudah ada. Dan Tuhan akan menuntun supaya itu benar-benar terjadi dan digenapi. Ya kita yang tidak mengerti, makanya Tuhan akan terus menuntun. Buat orang yang terus mengerjakan, saya percaya saudaraku bisa mencapai, bisa mendapatkan. Tetapi buat yang tidak mau terima, tidak mau percaya saudaraku, justru tidak akan dapatkan apa-apa. Nah jadi ini yang pertama saudaraku ya. Tadi responnya berbeda ya, begitu Tuhan mengadakan perhitungan ternyata semuanya dinilai. Dan di sini dilihat kesetiaan itu penting. Begitu dia setia dengan yang kecil, Tuhan tambahkan yang lebih besar. Jadi saudaraku kalau mau menjadi lebih besar mulai dari yang kecil. Setialah dalam hal-hal yang kecil, setia aja saudaraku. Ketika saudaraku setia, saya percaya itu akan bertambah. Bahkan di sini dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya luar biasa ya, masuklah dan turutlah. Hanya orang-orang setia yang diajak masuk saudaraku. Ayo ikut bersama dengan Tuhan, bisa menikmati. Ya saudaraku benar.
Kalau setia itu kan bisa dikatakan ada terus di situ. Kalau tadi bicara lama sekali kan kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Kalau nggak setia, pas lagi nggak ada, pas Tuhan datang. Ya, tetapi kalau setia, ada nggak ada dia tetap ada di situ. Ya saya percaya dia bisa dapat bagian, bisa menikmati, bisa lihat, bisa merasakan. Kenapa? Karena dia setia, dia ada di situ. Tetapi lihat di sini saudaraku ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku lihat ya. Saudaraku lihat. Yang terima 5 talenta yang lebih banyak, yang 2 pun tidak pernah bilang Tuhan itu kejam. Mereka diam aja mengerjakannya, setia aja. Tetapi yang tidak mengerjakan lebih sering ngomong saudaraku. Lebih sering ngomong. Kenapa dia bilang ya Tuhan kejam ya. Orang begitu saudaraku. Orang kalau banyak protes, banyak mengeluh itu bisa dikatakan sebenarnya tidak bekerja. Ya kenapa? Dari mana dia tahu kalau dia tidak mengerjakan? Kita kan baru tahu kalau kita mengerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak tahu saudaraku. Makanya di sini lihat saudaraku, kalau yang pertama tadi dia setia, dia tekun, dia mengerjakan. Yang kedua yang berontak, yang selalu protes, yang tidak terima. Ya sekarang dari mana dia tahu? Tuhan kejam, orang dia istilahnya itu aja dia tidak usahakan kok, cuman ditanam doang. Tetapi dia sudah merasakan duluan, aku nggak bisa, nanti pasti ditagih daripada ini hilang. Ya kadang-kadang kan begitu saudaraku. Ini ada 2 sisi. Ya kadang-kadang belum tentu itu juga baik. Saya termasuk yang begitu. Ya dulu begitu, merasa tidak sanggup, merasa tidak bisa, merasa tidak layak. Ya tidak puas dengan diri sendiri, tidak bahagia, tidak sukacita dengan keadaan diri sendiri. Intinya satu, tidak bisa menerima keadaan dirinya. Ya saudaraku, selama kita tidak bisa menerima keadaan diri kita dan selalu mengukur dengan keadaan orang lain saudaraku, kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia. Kita akan selalu merasa kurang dan merasa ini enggak ada artinya. Enggak. Saudaraku, dari mana kita tahu kalau kita tidak mengerjakan? Jadi hari ini saudaraku lihat ya orang yang sering ngomong, wah kejam, nanti pasti dia tagih nih, nanti pasti dia minta. Orang dikerjakan aja belum saudaraku ya. Saya pas baca firman ini ya, benar-benar ya kita harus belajar juga saudaraku. Jangan anggap sepele apapun yang ada di tangan kita. Jangan anggap sepele saudaraku, jangan anggap sepele. Sekecil apapun yang ada hari ini, semuanya itu bisa jadi berkat kalau dikerjakan dengan baik ya. Kalau kita belum mengerjakan jangan ngomong apa-apa. Kalau belum dicoba, ya mana bisa, mana mungkin, ya mana mungkinlah berhasil, mana mungkinlah dia mau tolong, mana mungkinlah dia mau datang. Ya kadang-kadang kan begitu, kalau tidak mau mengerjakan ngomongnya udah duluan saudaraku. Dan kenapa terjadi seperti itu? Ya karena dia sudah menolak, sudah anti, tidak mau mengerjakan. Kalau tidak mau mengerjakan pasti tidak mungkin terjadi apa-apa. Makanya kan di Ayub dikatakan, apa yang kamu takutkan itu yang terjadi kepadamu. Ya kita perlu belajar saudaraku ya. Ya firman ini juga mengajari kita ya. Lihat bagaimana sikap kita menerima apa yang dari Tuhan. Kalau kita menerima dengan setia ternyata ada berkat, ada mukjizat. Tetapi ketika kita berontak, ketika kita anggap sepele ini nggak ada artinya. Wah nanti jangan-jangan orang dikasih cuma segini, Tuhan nuntutnya banyak. Ya bisa begitu saudaraku. Jadi apapun keadaanmu hari ini saudaraku. Entahkah itu di pekerjaan, entahkah itu di pelayanan, entahkah itu di dalam rumah tangga. Apapun yang bagianmu saudaraku. Terimalah segala sesuatu dengan sukacita. Kerjakanlah dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan berontak, jangan marah, apalagi jahat sama Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu kejam, pasti Tuhan nuntut aku udah capek-capek, gak dilihat, gak dihargai. Saudaraku jangan ngomong seperti itu. Ya dari firman ini sebenarnya begitu, jangan ngomong. Kenapa? Orang yang terima 1 talenta ini kan ngomong terus. Dia bilang Tuhan akan, di sini dikatakan apa? Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, memang iya saudaraku, Tuhan akan menuntut. Ya tadi kan dibilang Tuhan akan berhitung dengan kita. Jadi setiap yang Tuhan berikan itu sebenarnya ada maksudnya, ada tujuannya. Kalau kita kerjakan,
Sebenarnya kan yang mau bekerja kita. Kalau kita menabur di situ, pasti kita akan menuai. Dan itu sudah menjadi bagian Tuhan juga dalam hidup kita gitu ya. Kenapa kita tidak bisa menuai? Orang tidak menabur. Nah begitu tidak menabur, tidak mengerjakan, gak dapat apa-apa, tetap marah. Nah jadi yang kedua saya dapatkan di sini saudaraku. Ketika kita marah, ketika kita berontak, ketika kita tidak mau tunduk, ketika kita tidak mau mengerjakan, kita tidak akan dapat apa-apa. Dan di sini dikatakan saudaraku ya, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya saudaraku, ternyata di mata Tuhan, orang yang tidak mau menerima, orang yang tidak mau mengerjakan, orang yang menuntut itu jahat dan malas. Ya saudaraku, hati-hati, hati-hati juga dengan hidup kita, hati-hati dengan perkataan kita. Dan di sini kan dibilang, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan. Apa sih yang membuat kita takut saudaraku ya? Sebenarnya ketika kita menyerah kepada Tuhan, tidak ada yang menakutkan. Tidak ada yang bisa menghancurkan, tidak ada yang bisa membinasakan, tidak ada saudaraku ya. Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Bukan berarti buktinya dia mati. Sekarang saudaraku, hidup dan mati di tangan Tuhan. Semua orang pasti akan mati. Yang sekarang yang harus kita kejar dengan sungguh-sungguh itu, benar gak kita ada bersama dengan Tuhan? Supaya hidup dan entahkah kita hidup, entahkah kita mati, kita bersama dengan Tuhan. Hidup mati kita ada bersama dengan Tuhan. Nah jadi di sini dua saudaraku ya, saya pelajarin begitu ya. Ternyata di hadapan Tuhan yang baik, yang berkenan itu yang setia, yang mengerjakan bagiannya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebaliknya yang jahat, yang malas di hadapan Tuhan saudaraku, ketika mereka berontak, tidak mau mengerjakan, tidak mau menerima. Ya, saudaraku, bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak bisa. Pasti dengan Tuhan bisa. Tetapi sekarang masalahnya mau atau tidak mau. Jadi hari ini apapun keadaanmu, apapun hidupmu saudaraku, kita mau sama-sama belajar ya. Apakah kita termasuk hamba yang mau setia, mau nurut, atau kita termasuk orang yang berontak, tidak percaya sama Tuhan, tidak peduli. Bahkan kita tinggalin Tuhan dan kita anggap sepele semuanya. Orang itu sama aja menganggap sepele saudaraku. Kalau dia merasa, siapalah aku ini? Ya aku dilahirkan begini, aku begini. Saudaraku, jangan anggap sepele hidupmu. Karena bukan daging ukurannya, tetapi Tuhanlah. Hidup ini akan menjadi berarti ketika Tuhan ada dalam hidup kita. Dan ketika orang mau menerima, disitulah kuasa itu bekerja. Dan jadi perhatikan baik saudaraku ya. Ini yang saya dapatkan ya, kalau tadi bahwa sesuai dengan kesanggupan dan Tuhan mengadakan perhitungan. Dan ternyata di hadapan Tuhan yang berkenan sama Tuhan, yang baik di hadapan Tuhan itu ternyata yang setia, yang mau mengerjakan, yang mau menerima. Tetapi yang tidak berkenan, yang jahat itu ternyata orang yang berontak, orang yang tidak mau nurut, bahkan yang tidak mau peduli, yang anggap sepele dengan hidupnya, dengan apa yang ada padanya. Hati-hati saudaraku, sekalipun menurutmu hidupmu tidak baik, hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan yang menurut kita tidak baik itu, belum tentu itu tidak baik. Karena yang tidak baik itu bisa membuat yang baik yang luar biasa. Sudah terlalu banyak contoh saudaraku, bagaimana orang-orang yang tidak dianggap sama dunia ini, tetapi Tuhan ubah menjadi yang luar biasa. Sudah terlalu banyak contoh. Orang dunia aja bisa menyadari itu, apalagi kita anak Tuhan. Jadi jangan anggap sepele, jangan menghina pekerjaan Tuhan. Jangan menganggap sepele dengan hidupmu. Apapun keadaanmu, selemah apapun keadaanmu hari ini. Tapi belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk bersyukur, dan belajarlah untuk setia. Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mendapatkan bagian di dalam kerajaan sorga. Dan kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Lanjut lagi saudaraku ya. Saya baca ulang dari ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi saudaraku, masih lebih baik ya saudaraku, kalau hidup kita ini juga istilahnya apa yang ada pada kita itu istilahnya kita berikan ya, kita kerjakan. Istilahnya kalau kita nggak sanggup, coba bersama-sama dengan yang lain ya, istilahnya begitu saudaraku ya. Karena benar-benar saudaraku ya, sebenarnya itu bisa terjadi kalau kita mau gitu. Tetapi di saat kita tidak mau saudaraku, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi di sini kan dibilang kamu berikan kepada orang lain. Jadi kan sama aja hidup kita ini, kalau kita tidak bisa sendiri ya dengan siapa gitu. Jadi pasti ada, karena di sini kan supaya aku dapat gitu ya. Jadi saya percaya ya saudaraku ya, kalau di sini kan dibilang maka jawab Tuhan itu,
ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi benar-benar ya, saya merasakan waktu baca firman ini, wah ternyata benar ya, kalau Tuhan mengadakan perhitungan benar, tidak ada alasan, tidak ada alasan. Saudaraku, tidak akan ada alasan nanti saudaraku bahwa aku nggak ngerti, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, nggak ada alasan saudaraku. Nah berarti kan benar-benar ya, jangan main-main dengan hidup kita, jangan main-main dengan waktu saudaraku. Kalau kita tidak sanggup, kalau kita tidak mampu, kita juga bisa sharing, bisa Tuhan membuka jalan dengan jalan apapun. Jadi kalau dari ayat ini sebenarnya saya dapatkan begini, tidak ada yang tidak mungkin kalau bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau, itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi tidak ada alasan. Jadi sebenarnya buat anak-anak Tuhan saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita yang rugi. Dan betapa kita akan rugi besar. Kenapa? Karena nanti begitu tiba waktunya, waktu Tuhan mengadakan perhitungan dan tidak terjadi apa-apa saudaraku, kita yang kelempar, kita yang kebuang. Padahal Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Jadi saudaraku, kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada alasan. Nggak bisa bilang aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Dari ayat 27 ini yang saya dapatkan. Tidak ada alasan, saudaraku, tidak ada alasan. Kalau di Hosea bilang kan umatku binasa karena tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti firman. Jadi kita binasa itu kita sendiri, bukan dari Tuhan mau membinasakan saudaraku. Tuhan tidak mau membinasakan. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Orang fasik aja Tuhan tidak mau dia mati sia-sia. Apalagi anak Tuhan orang benar. Tetapi kita membinasakan diri kita sendiri. Jadi saudaraku, hati-hatilah dengan hidup ini. Itu yang saya rasakan benar-benar. Karena tidak ada alasan sebenarnya untuk mengatakan tidak bisa, tidak mampu. Tidak ada alasan. Itu yang saya dapatkan dari ayat 27. Kalau kamu gak bisa, kasih aja sama orang. Ya berarti kan pasti bisa sebenarnya. Karena orangnya aja yang gak mau. Nah saudaraku, ini perlu benar-benar kita garis bawahi ya, supaya kita benar-benar melihat hidup kita, tidak main-main dengan hidup kita. Lanjut lagi ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya saudaraku, serem ya kalau kita lihat ini ya. Ya, yang punya, yang mau akan terus ditambah-tambahkan. Tapi yang tidak punya, yang tidak mau, yang ada padanya pun diambil semuanya. Saudaraku, ini menurut saya nggak main-main. Dan yang terakhir dikatakan apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, jangan biarkan hidup kita menjadi sia-sia. Ya, jangan biarkan hidup kita menjadi sia-sia. Ya, bicara kesanggupan, Tuhan katakan Tuhan memberikan itu. Dan saudaraku lihat ya kalau ikut Tuhan, buat yang mau itu tambah terus, tambahin terus. Makanya di sini 29 katakan setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jadi buat yang mau akan ditambahin terus. Ya, makanya kita nggak boleh juga cemburu, kita nggak boleh kok dia ditambahin terus. Ya saudaraku, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menilai kesetiaan orang, pekerjaan orang, perbuatan orang. Tetapi ada yang dia udah nggak ada pun diambil, dihabisin. Nah saudaraku lihat ini perbandingannya di ayat 29. Berarti kan ketika waktunya Tuhan tidak ada ampun. Firman itu ya dan amin. Yang sesuai dengan kebenaran itu akan ditambahkan terus. Kebenaran itu akan bekerja terus. Kuasa itu akan bekerja terus ditambahkan. Tetapi sebaliknya yang berlawanan, yang menolak, yang memberontak saudaraku. Ketika dia menolak Tuhan, sama aja dia tidak mau dengan Tuhan. Ketika orang menolak, memberontak saudaraku, semua yang ada pada dia juga diambil. Karena pada dasarnya semuanya ini dari Tuhan. Ya daripada di sini tidak menjadi berkat ya Tuhan kasih buat orang yang mau bekerja. Rugi gak saudaraku? Rugi banget ya. Jadi ya saya benar saudaraku ya dari firman ini. Nggak usah buat orang lain, kita pakai buat diri sendirilah. Saya juga buat diri saya gitu ya. Apakah saya sudah setia? Apakah saya sudah menerima? Apakah saya sudah mengucap syukur? Jangan sampai satu saat saya menyesali. Karena ternyata apa yang saya miliki itu berharga di mata Tuhan. Ya saudaraku, banyak ya kejadian-kejadian yang seperti itulah.
Anak-anak yang tidak dianggap orang tuanya, yang dianggap bodoh, yang dianggap jelek, dianggap nggak bagus, tidak diperhitungkan, akhirnya berubah menjadi yang luar biasa. Atau orang tua juga yang mungkin kita anggap tidak baik, tetapi bisa siapapun itu saudaraku, ya kita bisa melihat banyak kesaksian gitu. Jadi biarlah itu juga menjadi pelajaran buat kita saudaraku ya. Jadi kalau hari ini perumpamaan tentang talenta, ya sebenarnya saya percaya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya setiap kita sudah dianugerahi Tuhan. Sudah dianugerahi Tuhan, ada yang Tuhan berikan. Sekarang tergantung kepada kita. Apakah itu akan semakin kuat, semakin bertambah, itu tergantung kepada kita. Ketika kita mau menerima dan mau mengerjakan dengan setia janji Tuhan. Yang mau, ya di sini kan di ayat 27 ya, yang orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi yang punya kemauan, yang punya keinginan, yang mau mengerjakan akan diberi terus, akan diberi terus. Tetapi sebaliknya yang tidak mempunyai, ya, yang tidak punya kemauan, yang tidak mau mengikuti, yang tidak ada pada, justru itu akan diambil saudaraku, akan diambil. Ya sayang sekali ya saudaraku, kalau kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-30 dicampakkan saudaraku. Ya saya berharap tidak ada yang tercampak dari kita. Ya kalau pagi hari ini firman ini bicara buat kita, saya percaya Tuhan mau semuanya kita mendapatkan bagian. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan itu biarlah itu tetap menjadi milik kita, dan apa yang Tuhan mau kerjakan itu biarlah itu juga tetap menjadi bagian kita. Bahkan bukan hanya itu, biarkan itu bisa bertambah-tambah saudaraku. Tetapi sebaliknya kalau tidak mengerjakan, dia akan terlempar, dia akan tercampak. Nah itu benar-benar sebenarnya bukan dari Tuhan, tapi kita saudaraku, kita yang punya peranan, kita yang punya bagian di situ. Mau atau tidak mau, menolak atau menerima, itu saja saudaraku. Buat yang mau menolak, buat yang mau menerima, buat yang mau menerima, mau mengerjakan, saya percaya Tuhan akan tambahkan terus. Tetapi buat yang berontak, yang menolak, yang tidak menghargai, ya saudaraku itu bisa kelempar. Nah hati-hati saudaraku ya, karena kita tidak mengerti hidup ini seperti apa. Jauh lebih baik kita tunduk setiap hari, jauh lebih baik kita setia setiap hari, supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa melihat. Di dalam kesetiaan itu mungkin ada saat-saatnya juga bisa aja keadaan itu tidak baikkah, lemahkah, seperti apalah saudaraku. Tetapi kalau posisi masih bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, berarti kan Tuhan ada di situ saudaraku. Sehingga di saat-saat kita lemah, ada yang menopang kita, ada yang menguatkan kita. Tetapi ketika kita tidak bersama Tuhan saudaraku, yaitu makanan empuk. Ya, saya merasakan ketika Tuhan tidak ada saudaraku, semua ini kayak menggerogoti, mulai dari pikiran, dari perasaan, ya kalau tidak mau nyerah sama Tuhan, itu dikuasai saudaraku, pikiran bicara terus, hati bicara terus, semua, dan sepertinya semua keadaan itu mengelilingi, dan akhirnya tuh sampai seperti terhimpit gitu, seperti terhimpit dan rasanya terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau dilihat ya seperti itu aja, tetapi sebegitu berbalik kepada Tuhan saudaraku, yang saya rasakan ada satu kekuatan, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ya sehingga bisa bertahan, bisa kuat, bisa maju. Itu dia saudaraku. Jadi hari ini yang saya mungkin bisa bagikan dari firman Tuhan ini buat kita semuanya saudaraku. Saya percaya semua kita diberikan talenta, kita diberikan harta yang berharga, kita diberikan anugerah dari Tuhan, kita diberikan berkat, diberikan rohnya saudaraku. Bagaimana kita mengerjakannya, bagaimana kita menjalaninya saudaraku ya. Buat yang mau mengerjakan dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, sekalipun keadaannya baik atau tidak baik saudaraku, saya percaya kekuatan itu datang. Sehingga yang mungkin dia punya cuma 5 dikasih Tuhan, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang 5 itu bisa jadi 10 saudaraku. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak mau menerima saudaraku, 1 pun itu bisa hilang. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk kita mau sama-sama merenungkan firman ini, biar ini menjadi renungan dalam hidup kita, menjadi kekuatan. Apakah kita selama ini sudah menerima hidup kita, sudah menerima keadaan kita? Apakah kita termasuk orang juga yang selalu marah, selalu bersungut-sungut, selalu berontak, selalu mengatakan Tuhan kejam, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengerti? Saudaraku hati-hati, Tuhan paling mengerti. Ini firman-Nya saudaraku, Dia memberi menurut kesanggupan, tidak melebihi kesanggupan. Jadi kalau itu terjadi, berarti kalau seizin Tuhan, berarti ada kekuatan Tuhan di situ. Sesuai dengan kesanggupan, pasti bisa. Jangan berontak, jangan marah saudaraku ya.
Kita mau berubah ya, kalau selama ini mungkin masih marah, masih emosi, kita mau belajar saudaraku. Kita mau belajar merendah, kita mau belajar menerima. Ya, yang paling terutama dari firman ini yang saya dapatkan, ya terimalah dan setialah, tekunlah, supaya benar-benar Tuhan menyertai saudaraku ya. Jangan marah saudaraku, jangan berontak. Jangan katakan dia kejam, jangan katakan dia tidak peduli, jangan katakan dia tidak tahu. Apalagi saudaraku merasakan dituntut. Ya benar memang Tuhan akan, istilahnya Tuhan akan, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Tetapi Tuhan bukan yang seperti itu. Karena dia ketika dia memberi, dia juga menopang, dia menguatkan, dia tidak melepaskan. Tetapi ketika kita tidak mau bersama dengan Tuhan, di saat itulah kita terlepas dari kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya saudaraku untuk menghadapi masalah. Tetapi bersama dengan Tuhan saya percaya kekuatan itu ada, sukacita itu ada, sehingga kita bisa menghadapi. Ya puji Tuhan, biarlah firman pagi hari ini bisa menjadi kekuatan ya saudaraku ya, supaya kita sama-sama belajar. Kalau ini bicara juga akhir zaman, kita tidak tahu seberapa lama keadaan ini, sesulit apa, seperti apa saudaraku. Tetapi biarlah firman ini menuntun kita saudaraku ya, supaya kita tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan memberi sesuai kesanggupan, dan belajarlah untuk setia, belajarlah untuk menerima, belajarlah untuk mengerjakan. Jangan marah, jangan berontak, apalagi sampai mengatakan Tuhan tidak peduli, Tuhan jahat. Jangan saudaraku, berhenti mengatakan seperti itu, supaya benar-benar kita bisa mendapatkan bagian dalam kuasa Tuhan. Kita bisa masuk dalam kerajaan sorga dan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman yang bisa dibagikan pagi hari ini. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya untuk kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur ya Bapa buat pagi hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau terus mengajari kami, Engkau terus mendidik kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kalau Engkau mengajarkan kami Bapa lewat firman ini, bahwa Engkau Tuhan ya Bapa yang memberikan anugerah dalam hidup kami. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, sesuai dengan firman-Mu hari ini katakan Bapa, Engkau memberi sesuai dengan kesanggupan kami. Dan firman Tuhan juga mengatakan Bapa, bahwa Engkau melihat semuanya. Buat orang-orang yang setia, justru itu akan bertambah-tambah. Tetapi buat orang yang menolak, justru itu sekalipun sepertinya sepele, tetapi itu bisa menghancurkan. Tuhan tolong kami pagi hari ini Bapa, supaya kami belajar Bapa, supaya kami belajar menjadi orang yang mau menghargai, yang mau menerima Tuhan, yang mau setia, yang mau sungguh-sungguh, yang mau mengikuti, yang mau tunduk. Apapun keberadaan kami hari ini, biarlah kami mau menerima dengan ucapan syukur, karena kami percaya itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami terlalu percaya ketika kami menerima dengan hati terbuka dengan ucapan syukur, kuasa Tuhan akan bekerja. Sehingga kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan ekstra dari surga akan turun atas hidup kami, yang membuat kami bisa melewati, yang membuat kami berhasil, yang membuat kami berkemenangan. Tetapi di saat kami menolak, di saat kami tidak peduli, di saat kami berontak, di saat kami melawan Tuhan, di saat kami tidak mau menyerah Bapa, justru kami akan kehilangan semuanya. Bahkan apa yang ada pada kami pun akan diambil, bahkan kami juga bisa terlempar. Tuhan tolong ya Bapa, kalau benar-benar firman ini Kau nyatakan bagi kami, biarkan siapapun yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Bapa, biarkan hatinya boleh terbuka Bapa, untuk mau tunduk, untuk mau menerima, untuk mau setia, untuk mau mengerjakan. Dan biarlah Roh-Mu yang berkuasa penuh, kalau masih ada yang mau berontak Bapa, yang tidak menerima, bahkan tidak menghargai dan menganggap sepele segala kekuatan iblis yang mau mencari keuntungan lewat keadaan anak-anak-Mu, kami mau ikat, kami mau tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi aku percaya Tuhan Kau hidup, Engkau tidak terbatas. Berbicaralah terus kepada setiap anak-anak-Mu yang mau menerima, yang mau setia, yang mau mengerjakan Bapa, supaya benar seperti firman-Mu hari ini, kekuatan ekstra, apa yang dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan turun, yang akan membuat setiap anak-anak-Mu berhasil berkemenangan ya Bapa. Tuhan tolong Bapa, yang masih berontak, yang masih belum bisa menyerah, Tuhan kasihani, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan Bapa. Dan bila Bapa, siapapun yang mendengarkan firman-Mu, supaya tidak ada satu pun yang terlewatkan, tidak ada satu pun yang terlempar Bapa. Biarlah setiap orang yang percaya kepadamu bisa mendapatkan anugerah Tuhan, bisa diselamatkan, bisa mendapatkan kerajaan sorga, bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu yang menyempurnakan, sempurnakan firman-Mu atas setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya ada beberapa info buat jemaat. Yang pertama,
Untuk ibadah hari Jumat itu, saudaraku boleh beribadah dimulai dari jam 12 puji dan penyembahan di rumah masing-masing. Lalu pada jam 1 siang, firman Tuhan akan dibagikan melalui live melalui YouTube. Demikian juga untuk hari Sabtu, saudaraku boleh memulai ibadah di rumah masing-masing dengan pujian dan penyembahan, dimulai jam 11 siang. Dan selanjutnya firman Tuhan akan dibagikan melalui YouTube jam 12 tepat. Untuk hari Minggu seperti hari ini, kita sama-sama pujian dan penyembahan bersama-sama dipimpin oleh tim pujian dan penyembahannya. Itu dimulai ibadahnya jam 8 pagi. Dan untuk saudara-saudaraku yang rindu untuk memberkati GKRH Jemaat El Shaddai, saudaraku dapat menyampaikan persembahan atau dana melalui rekening yang tertera di layar saudara. Baik itu untuk dana penginjilan maupun dana untuk GKRHI Jemaat El Shaddai, kegiatan Jemaat El Shaddai. Demikian pengumuman buat kita sekalian, info buat jemaat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari saudaraku kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini ya Bapa, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ya Bapa. Tuhan kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengurapi dia dan pelayanannya ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan, Ibu Pendeta Lois Tuhan dan keluarganya ya Bapa, pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya Tuhan. Biarlah itu terus boleh dikerjakan ya Tuhan Yesus, boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu terlebih lagi ya Bapa. Engkau yang memberkati dia dan keluarganya semuanya ya Bapa. Tuhan kami juga mengingat Tuhan Yesus untuk gembala kami Tuhan, untuk Ibu Pendeta Marta, Bapak Pendeta Brian Tuhan yang saat ini dalam perjalanan Tuhan Yesus untuk pelayanan pengurapan ya Tuhan Yesus ke daerah Sumatera ya Bapa. Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, kami mau membawa di dalam doa ya Bapa. Tuhan kiranya Engkau yang terus menjaga Tuhan, Engkau yang terus menyatakan kuasa-Mu menyertai Tuhan Yesus pelayanannya ya Bapa. Kemanapun Tuhan Engkau suruh ya Tuhan Yesus untuk mendoakan tempat-tempat ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang tuntun ya Bapa. Engkau yang membuat perjalanannya berhasil ya Tuhan. Tuhan Engkau yang berikan orang-orang yang baik yang bisa menolong dalam perjalanannya ya Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi penghalang yang berusaha menghambat di dalam perjalanannya ya Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Diikat tolak patah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biar malaikat-malaikat-Mu yang berjaga mengawali ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari apapun yang tidak baik ya Tuhan. Dan biar boleh kembali lagi Tuhan ke Jakarta ya Bapa dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Boleh berkumpul kembali dengan keluarganya. Keluarga yang ditinggalkan pun Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Dimanapun berada ya Bapa. Tuhan Engkau yang sertai ya Bapa. Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi ya Bapa. Engkau yang mencukupkan segalanya ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah-ibadah kami di El Shaddai ya Tuhan. Tuhan kalau Engkau yang sudah memberikan Tuhan suatu tempat wadah bagi kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh secara rohani ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang terus memberkati El Shaddai ini ya Bapa. Kau yang memberkati gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang melayani ya Bapa. Tuhan Kau berikan kesatuan hati bagi hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanan-pelayanannya ya Bapa, yang berdoa bagi jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Ibadah-ibadah yang kami adakan, selenggarakan semuanya ya Bapa. Baik itu Tuhan Yesus melalui online Tuhan, baik itu melalui Zoom ya Bapa. Biar semua ibadah-ibadah ini ya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap jemaat yang ikut beribadah ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan lewat ibadah-ibadah ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau ya Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus, biar sungguh-sungguh boleh mencapai Tuhan Yesus jiwanya ya Bapa. Tuhan banyak jiwa yang boleh diselamatkan ya Tuhan Yesus. Boleh yang bersusah hati Tuhan dihiburkan ya Bapa. Boleh yang sakit Tuhan disembuhkan ya Tuhan. Yang bersusah hati Tuhan Kau berikan jalan keluar ya Bapa. Yang memiliki persoalan-persoalan Tuhan, melalui doa-doa yang dipanjatkan di El Shaddai ini ya Bapa, boleh mendapatkan jalan keluar Tuhan, boleh mendapatkan kelegaan ya Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa Tuhan, kerinduan kami juga Tuhan. Kalau kami boleh lagi nanti Tuhan, boleh beribadah bersama-sama bertemu lagi ya Tuhan. Biarlah tempat-tempat ibadah kami Tuhan Engkau yang memelihara
peliharakan ya Bapa. Engkau berkati Tuhan tempat ibadah di Mawar ya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan tempat ibadah di Kecapi yang sedang diperbaiki ya Bapa. Biar semuanya Tuhan Yesus dalam pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan segala yang kami butuhkan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk negara kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur untuk Presiden yang Tuhan sudah tempatkan di negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi ya Bapak. Tuhan, berikan dia terlebih lagi Tuhan Yesus, terus takut akan Tuhan ya Tuhan. Buat di dalam hatinya Tuhan ya Tuhan, kasih untuk bangsa ini ya Bapak. Hati yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa ini ya Bapak. Tuhan, Kau berikan juga Tuhan orang-orang yang baik Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau membantu dia ya Tuhan Yesus, untuk menolong dia ya Bapak, menyelenggarakan pemerintahan ya Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan Yesus kebijakan-kebijakan yang diambilnya ya Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapak. Tuhan, jauhkan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan, orang-orang yang mementingkan kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengacaukan semuanya itu ya Bapa. Engkau memberkati pemerintahan presiden kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan dia terus takut akan Tuhan ya Bapa. Tuhan, kalau dia terus mau merencanakan yang baik bagi bangsa ini Tuhan, untuk pengadaan vaksin ya Bapa, untuk pembangunan ya Tuhan Yesus, untuk menolong orang-orang yang berkesusahan ya Tuhan Yesus, supaya bisa bangkit kembali perekonomian ya Bapa. Berkatilah kiranya ya Tuhan semua program-program itu ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong bangsa kami ya Tuhan Yesus, supaya boleh lepas dari pandemi ini ya Bapa. Berkati Tuhan untuk pengadaan vaksin Tuhan, supaya semuanya itu Tuhan boleh diadakan untuk kebaikan bangsa kami ya Tuhan Yesus, supaya bisa mengatasi pandemi ini ya Bapa. Tuhan, tolong juga Tuhan tenaga-tenaga kesehatan ya Bapa, rumah sakit ya Tuhan, orang-orang yang berusaha keras ya Tuhan Yesus untuk menolong khususnya orang-orang yang terpapar COVID ya Bapa. Tuhan, tolong kiranya ya Bapa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan proteksi mereka ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa. Tuhan, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus pokok-pokok doa dari saudara-saudara kami Tuhan, khususnya yang datang beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami ya Bapa mempunyai beban persoalan ya Tuhan, mempunyai pokok-pokok doa ya Bapa. Tuhan, kalau kami datang beribadah kepadamu Tuhan, Tuhan kiranya yang memperhatikan juga Tuhan Yesus kerinduan-kerinduan hati kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang menjawab kerinduan-kerinduan hati anak-anak-Mu ya Tuhan, pokok-pokok doa anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kelegaan Tuhan bagi yang berbeban berat ya Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah kiranya yang sakit ya Bapa. Tuhan, berikan jalan keluar bagi yang mempunyai masalah ya Bapa. Bahkan yang berdoa bagi keluarganya Tuhan, yang rindu Tuhan Yesus. Supaya saudara-saudaranya, keluarganya, orang-orang terkasihnya Tuhan jamah. Tuhan, bebaskan, Tuhan lepaskan ya Tuhan Yesus. Biar boleh mengenal Tuhan, boleh diselamatkan ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menjawab ya Tuhan semua doa-doa kami itu ya Bapa. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami juga ya Bapa, yang memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau membuat ya Tuhan Yesus, mereka memberikan persembahannya dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Boleh dipakai untuk membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami sampaikan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur ya Bapa buat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang baik, buat kesempatan yang baik. Kalau kami bisa beribadah memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan semuanya ini boleh mendapatkan belas kasihan-Mu, mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, lihatlah Bapa yang setia beribadah Bapa. Kau melihat semuanya Bapa, yang setia beribadah, yang melayani apapun yang dikerjakan Bapa. Kalau itu bentuk yang mempermuliakan Engkau dan mereka setia, mereka tekun di hadapan-Mu, biarkan Tuhan Yesus belas kasihan-Mu turun, kasih karunia-Mu turun, Kau menggenapi firman-Mu ya Bapa, sehingga semuanya yang setia, yang tekun, yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh bisa mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih bisa terus mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Biarlah Tuhan terus menyertai ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang terus menyertai setiap jemaat-Mu, khususnya buat jemaat El Shaddai Bapa, siapapun yang bergabung, yang beribadah, Tuhan menyertai setiap ibadah-ibadah kami, kuasa-Mu
kuasa-Mu nyata, mukjizat-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata. Dan biarlah Roh-Mu terus berkuasa sehingga kami terus bisa dipertemukan dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu lewat ibadah, lewat persembahan, lewat pelayanan, Tuhan sempurnakan untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kekuatan-Mu, menyatakan mukjizat dan pertolongan-Mu, sehingga setiap orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh pagi hari ini bisa dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan, diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, turunkan kuasa-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepada-Mu. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu, seluruh bumi, seluruh bumi. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu semuanya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.